Saya menanti kedatangan pendeta untuk menyerahkan diri masuk Islam. Nah, saya prosesnya itu karena mimpi. Biasanya saya kan kalau habis sholat isya, saya tidur di tengah malam. Jam 12 saya baru tidur, persiapan untuk ngajar ngaji buat hari minggunya. Nah, pada saat itu ketika saya tidur karena gak enak badan, itu Tuhan kasih mimpi sama saya. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan akhirnya saya terbangun dalam mimpi saya. Nah, ketika saya terbangun seolah-olah ini nyata. Kenapa? Karena sekujur tubuh saya penuh dengan keringat. Saya masuk ke kamar mandi, saya ngambil sembahyang, saya sholat Allahu Akbar, sholat tengah malam, sholat tahajud. Nah, tahajud kan sunnah, ya kan? Ibarat arti sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak masalah. Beda dengan yang wajib. Kalau yang wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Seperti sholat 5 waktu, seperti puasa, itu kan hukumnya wajib. Udah, saya sholat, tengah malam saya tidur. Pas mau jam 4, mau sholat subuh, kan denger ajan, as-sholatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur kan. Akhirnya pas saya sholat subuh. Nah, ketika saya mau sholat subuh, itu mimpi yang saya alami itu terngiang-ngiang terus tinggal saya. Seolah-olah ada yang membisiki saya terus. Ngajar ngaji sampai saya salah, sholat sampai saya salah. Karena terus ini terngiang terus. Dan akhirnya apa? Saya tanya kepada paman saya, seorang kiai. Saya bilang, kan kalau diceritain kan manggil paman kan mamang. Mang, abi mau tanya ku mamang. Tanya naon atau Yasin? Karena diceritain kan sedikit bahasa Sunda ada. Tanya naon atau Yasin? Begini mang, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Coba mungkin paman tahu. Bahkan saya disuruh buka Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang 30 juz, 114 surah. Saya buka Al-Quran, itu gak ketemu ayat itu. Saya bilang, "Mang, saya sudah buka Al-Quran, gak ketemu." Terus paman saya bilang, "Cobalah kamu ke guru ngaji kamu, tanya sana." Saya tanyalah ke guru ngaji saya. Justru guru ngaji saya menyarankan saya, itu katanya ngimpi dari setan katanya, suruh mandi air kembang. Ya terpaksa lah saya mandi air kembang kan. Saya belanja ke pasar Citayam. Dari stasiun Citayam kan gak jauh tuh pasarnya. Saya beli air kembang. Bahkan zamannya belum ada handphone kan, zamannya pager. Terus itu pager saya berbunyi. Karena kalau pager kan harus ke wartel dulu kan. Pesen, dulu ada dari guru saya, jangan lupa beli minyak nyong-nyong kan. Saya pulang dari pasar, saya bilang, "Abah, ini minyak nyong-nyongnya sama kembang 7 rupa. Ulah kemana-mana, nanti abah panggil." Ternyata guru ngaji saya itu kasih mantra-mantra di kamar mandi. Mau dimandiin air kembang. Akhirnya saya dimandiin air kembang. Udah calik pulang katanya, insya Allah tidak dihantui. Nah, ketika saya pulang melangkah dari rumah guru ngaji saya, itu bukannya malah hilang, malah menjadi jadi. Bilang, "Abah kumaha atuh abah, kok bukannya malah hilang kok malah menjadi jadi, kumaha atuh abah?" Guru ngaji saya menyarankan, "Yasin, kamu sholat istihoro." Istihoro beda dengan tahajud, artinya sholat diminta petunjuk. Laksanakan itu. Baik abah. Saya sholatlah tengah malam istihoro, baca surah Al-Fatihah. Saya sholat, saya berdoa. Habis sholat lalu saya tidur. Tuhan kasih mimpi yang kedua. Di dalam mimpi yang kedua saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih, sambil bawa domba dan tongkat, dengan suara yang sangat lembut, "Hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib." Saya terbangun dalam tidur saya kan. Saya berpikir, ya Allah, kok dalam bulan-bulan ini kok saya mimpi yang aneh-aneh, saya bilang. Yang satu aja belum kejawab, ini udah ada lagi, saya bilang. Tapi memang luar biasa Tuhan. Mimpi ini terjawab nyata dua-duanya. Yang pertama ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Daerah Sawangan, daerah Pitara, daerah Jembatan Serok, itu tempat saya menyampaikan ceramah agama Islam. Makanya wilayah Depok saya tahu semua, karena saya pernah tinggal di situ, pernah menyampaikan ceramah agama Islam di situ. Ada apa? Saya berangkatlah untuk menyampaikan ceramah agama Islam, walaupun saat itu saya masih ustadz kampung kan. Ya ceramahnya nggak kayak ustadz kayak sekarang kan, masuk TV kan. Ya ustadz kampung gitu, diundang dari musola, dari masjid untuk acara Isra dan Mi'raj dan Maulid kan. Ya saya ceramah, diantar sama santri saya, diantar pakai mobil. Saya pakai baju gomit, baju yang kayak Habib Rizik, pakai udeng-udeng di sini. Saya berangkat. Nah, ketika di dalam perjalanan, ya maaf kata, saya tuh jatuh sakit, pengen buang hajat. Dia besar. Saya bilang santri saya, "Berhenti sebentar." "Ayah naon Pak Ustadz?" "Berhenti, cari di rumah penduduk ini yang ada WC. Ustadz mau buang hajat." Santri saya turun, ternyata di rumah penduduk itu nggak ada WC, banyak kan jamban. Saya bilang, "Masya Allah, kalau saya buang hajat di jamban," saya bilang, "bahaya, kan dibuka semua kayak Tarzan dong nanti." Saya bilang, "Saya mesti cari WC," saya bilang. Nah, ada rumah Nubagar kan bahasa Sunda rumah bagus, itu rumah mewah. Sampai di depan rumah mewah, saya ngucapin kalimat Assalamualaikum, yang punya rumah nggak jawab. 3 kali ngucapin Assalamualaikum dalam Islam harus tinggal. Kenapa? 1, yang punya rumah nggak ada. Ada apa? Saya gedor pintu yang punya rumah keluar. "Ada apa Pak, gedor-gedor rumah saya?" Saya bilang, "Maaf Bu," saya bilang, "saya ini ustadz dari kampung, tujuan saya datang ke tempat ini ingin menyampaikan ceramah agama Islam, namun izinkan saya, kalau memang diizinkan, saya pengen buang hajat. Ibu ada WC?" "Oh ada Pak, silakan masuk." Jadi persilakan masuk kamar mandi. Selesai saya buang hajat, saya pengen pamit kepada yang punya rumah, ingin ngucapin kalimat terima kasih. Saya lihat ada pembantu lagi ngepel. "Mana Ibu?" "Ibu di ruangan tengah Pak." "Bapak masuk aja ke ruangan tengah, ada apa-apa?"
Enggak, saya pengen ngucapin kalimat terima kasih, saya bilang. Saya masuk ke ruangan tengah, ibu itu lagi baca koran. Saya melihat gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Saya kaget, Masya Allah. Ini nggak salah. Itu yang dimimpi tadi. Iya, yang dimimpi tadi. Saya bilang, Masya Allah, ini nggak salah. Ini foto siapa ya? Langsung, Bu, sebelum saya pamit, saya mau tanya sama ibu. Oh, silakan. Ini foto siapa dan ini gambar siapa? Apa ini saudara ibu yang sedang bawa domba dan tongkat? Oh, bukan, Pak. Ini Tuhan saya, Tuhan Yesus. Masya Allah. Kalau gitu ibu orang Kristen ya. Kalau tahu ibu orang Kristen, Bu, saya nggak jadi buang hajat. Itu saya saking benci dengan orang Kristen. Bahkan saya pernah melarang santri saya untuk belanja kepada orang Kristen. Saya dulu waktu jadi guru agama Islam, saya pakai jenggot segini. Dan saya selalu pakai siwak, nggak pernah pakai sikat gigi. Karena saya beranggapan sikat gigi odol itu buatan orang kafir. Itu jahatnya saya dulu. Saya pakai siwak itu, nggak pernah pakai sikat gigi saya. Dan akhirnya apa? Saya pulang dirangkul sama itu, Pak, ibu itu, Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. Pakai apanya Tuhan, saya bilang. Udahlah, saya pulang, saya nggak jadi ceramah. Ingat ya, Pak. Hari itu nggak jadi ceramah. Nggak jadi ceramah, saya pulang. Karena saya berpikir kan, apa iya yang datang dalam mimpi saya Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang kafir. Saya bilang, Masya Allah Tuhan, ya Allah, saya nggak mau jadi orang Kristen, amit-amit jadi Kristen, saya bilang. Artinya saya nggak mau jadi orang Kristen, ya Allah, saya bilang. Sampai di rumah saya sholat, ya Allah, jangan kau jadikan saya orang Kristen, saya nggak mau jadi Kristen, Kristen masuk neraka, saya bilang. Saya bilang gitu, saya sholat terus, saya zikir, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, terus saya zikir, ya Allah, jangan jadikan saya orang Kristen, saya nggak mau, saya bilang. Ada apa? Menjelang 1 bulan kemudian, habis sholat subuh itu ada kerinduan pengen ke gereja. Bayangin, tiba-tiba ada rasa itu. Itulah tiba-tiba gerakan hati. Ya mungkin saya nggak tahu karena saya kan belum bertobat ya. Mungkin karena Roh Kudus kan. Habis sholat subuh, habis jadi imam, pengen kerinduan ke gereja. Kok bingung, saya udah doa, udah sholat, udah baca lain-lainnya, sudah zikir, kok masih ada kerinduan pengen ke gereja. Saya penasaran, ada apa ini, saya bilang. Ada apa? Saya sembunyi-sembunyi. Saya datang ke gereja itu pun masih pakai sarung, pakai peci. Nah, saya duduk di belakang. Pada saat itu ada lagu yang saya dengar pertama kali itu di gereja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Itu saya merinding denger lagu itu. Yang namanya baru ke gereja merinding kan, saya langsung saya keluarin tasbih, saya zikir di situ. Saya berpikir di gereja banyak setan kali saya zikir di gereja. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Nah, saya lagu itu dinyanyikan. Naiklah ya, kalau saya bilang dulu bukan pendeta, pembicara, pengkhotbah, pengkhotbah gereja naik. Dia bilang nih, mari sama-sama kita buka Alkitab kita baca Alkitab kita bangkit berdiri baca sama-sama. Ya saya nggak berdiri karena saya nggak ngerti kan apa yang dibaca. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pas banget. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu saya kaget, Masya Allah. Ini nggak salah pendeta baca Alkitab, saya bilang. Ini kan yang ada dalam mimpi saya. Saya tuh seolah-olah mau keluar, nggak bisa kaki saya, nggak bisa untuk melangkah gitu loh. Dalam hati saya, ya Allah, saya mau keluar gereja aja, saya bilang tuh. Ini nggak bisa untuk keluar gitu loh. Sampai saya dengerin itu di pendeta punya khotbah selesai. Nah, ada selesai pendeta khotbah, pendeta berkata, saya mengundang saudara yang pertama kali datang ke gereja maju ke depan. Lalu, ya karena saya merasa pertama ada ibu-ibu dorong, ayo Pak, maju Pak, maju Pak. Kenal sama ibu-ibu tuh? Enggak. Ayo maju Pak. Ya saya majulah, didoakan. Pendeta bilang, Anda berlutut. Lah, saya kurang ngajarin pendeta. Saya suruh berlutut, saya berlutut. Nah, ketika saya berlutut, itu pendeta tumpang tangan sambil nyanyi lagu bersama dengan apa? Orang gereja semua. Mari kita nyanyi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dengar lagu itu, saudara. Saya tuh menangis. Bertahun-tahun saya sholat, bertahun-tahun saya ngaji, bertahun-tahun itu nggak pernah saya nangis seperti itu. Ketika saya nangis, teringat saya pakar gereja. Teringat saya ingin mengislamkan pendeta. Dan akhirnya saya dipeluk sama itu pendeta yang khotbah tadi. Tuhan berkati kamu, Tuhan pakai kamu. 2 kali kalimat Tuhan pakai saya dengar. Tiba-tiba ada orang tua kayak oma-oma nyalamin saya, nak, Tuhan berkati kamu, Tuhan mau pakai kamu. Coba 3 kali kalimat Tuhan pakai dengar dari mulut seseorang. Dan akhirnya apa? Saya pulang, ya. Saya pulang, saya cuci kaki saya tanah 7 kali, air 7 kali. Saya langsung tobatan nasuha. Saya nggak akan ngulangi lagi. Saya sholat, ya Allah, saya nggak mau jadi orang Kristen, saya bilang. Saya nggak mau, ya Allah, saya bilang. Saya nggak mau, tapi yang namanya panggilan itu tidak bisa sembunyi. Dan ada apa? Selama 4 kali saya berturut-turut ke gereja. Itu pun sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Ada pepatah mengatakan, walaupun bangkai disembunyikan di mana, pasti baunya akan kecium juga. Dan akhirnya saya ketahuan ke gereja. Disidanglah saya sama keluarga saya. Disuruh ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat, saya nggak bisa. Yang maaf kata yang terdengar Yesus, Yesus yang saya ucapkan. Langsung ditampar dan saya ditonjok, dimasukkan kamar mandi, disiksa, seperti ini kayak Tuhan Yesus disalib. Cambukannya bekas cambukannya.
Maaf kata ya, kalau saya mau jujur, saya punya gigi palsu. Bekas sisel, saya buka ya. Ini gigi palsu saya. Nih, Itu berkas bekas dipukul. pukul dulu, nih gigi palsu saya. Gigi palsu saya. Bekas keluarga saya dulu nyiksa saya. Gigi palsu. Dan akhirnya saya diusir keluarga. Terima Yesus, ada keputusan. Kalau kamu masih menerima Tuhannya orang Barat katanya, keluar kamu dari sini. Jangan ada yang kamu bawa, kecuali pakaian kamu yang ada di badan. Saya sempat keluar. Kadang-kadang dulu kan kereta ekonomi masih ya, yang merah itu kan. Ya kalau naik pintunya terbuka semua. Banyak pedagang di Saya sana. banyak pedagang ya. Saya naik itu. Saya kan bingung anak-anak dusun nggak ada uang kan. Mau tidur di mana? Dulunya guru, bahkan santai-santai saya bilang saya ini ustadz udah gelo katanya. Ustadz gelo katanya, ustadz gila. Yaudahlah, dari Stasiun Citayam saya melanang buhana, tidur di, kadang-kadang di Stasiun Gondang dia yang belum jadi. Itu kan kadang-kadang saya tidur di Stasiun Cikini, di emperan. Karena sudah ditolak di rumah. Betul-betul ditolak sama sekali, saya ditolak sama sekali. Udah nggak mau terima saya karena saya dianggap kafir. Dengan sama sekali saya ditolak, dan saya sempat tidur di emperan ke emperan. Stasiun saksi hidup saya Stasiun Gondang dia dan Cikini. Itu kan dulu banyak parsel-parsel. Saya tidur di situ pakai alas koran. Makan dari mana, Pak? Saya makan kadang-kadang ya melihat kalau ada kebaktian di dalam proklamasi Dr. Suradi. Itu kan jam 12 siang ada makan siang gratis dari Tuhan. Saya coba ikut pemulung pada makan, ada yang bawa kantong plastik besar. Ya saya ikut bawa kantong plastik. Walaupun makan nasi sama tahu doang buat besok pagi atau buat besok malam. Ya saya begitu melanang buana, saya cari-cari apa namanya, ya jalan-jalan, siapa tahu nemu uang recehan. Padahal saya ya di Ustadz tuh nggak kekurangan dana kan, nggak kekurangan uang, ada aja kan. Tapi ketika saya terima Yesus, mengalami proses yang luar biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dan disempurnakan bagimu. Dan pada saat itu Tuhan mulai pertemukan saya dengan seorang ibu ya dari Manado, yaitu Ibu Els Rombot yang sudah almarhum. Beliau salah satu kakak daripada pendeta Sese Rombot yang ada di Romangun. Ya, beliau lagi pelayanan ke pemulung. Beliau hampiri saya dan saya suruh ikut dengan beliau, dan puji Tuhan saya dibimbing dan disekolahkan. Ya, sekolah hamba Tuhan, ya puji Tuhan. Dan tahun 2007 saya menikah dengan anak seorang ustadz. Istri saya anak seorang ustadz. Dan sekarang puji Tuhan, saya punya keluarga dari pihak istri 52 orang sudah bertobat terima Yesus. Puji Tuhan. Ya, makanya saya punya pastori di rumah, ada musolahnya. Pendeta Buyung Ismail pernah khotbah di tempat saya, keluarga saya semuanya muslim, 52 orang sudah terima Yesus dari pihak istri saya. Ya, makanya saya pelayanan saya itu di kalangan muslim. Masuk ke pondok, masuk lagi ke anak-anak jalanan, itu saya punya visi. Dulu maaf kata, saya nggak ada sifat kasih. Tapi sekarang setelah jadi hamba Tuhan, saya nggak bisa lihat orang menderita. Saya melayani pemulung, melayani anak jalanan. Dulu nggak ada. Dulu, tapi sekarang Tuhan ubahkan saya bisa melayani mereka, melayani tukang beca. Itu saya. Luar biasa, Pak Pendeta.